Prodi yang diinisiasi oleh Prodi Teknik Informatika. Pada kuliah tamu ini mengambil tema The Importance of Enterprise Architecture in Successful Digital Transformation. Jadi hari ini kuliah tamu ini diisi oleh praktisi dari PT Jasara Harja, yaitu Ibu Anis Khairunisa Safitri. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Apa kabar Bu Anis atau Mbak Anis lah ya? Mbak Halo Anis Mbak lah Anis. ya, Bu. Ya, baik Sehat, Mbak Ibu. Anis ini kita Alhamdulillah. bacain dulu ya teman-teman adik atau adik-adik mahasiswa semuanya. Mbak Anis ini S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang saat ini mendapatkan scholarship dari PT Jasa Harja untuk melanjutkan studi di Universitas Pajajaran. Work experience-nya Mbak Anis ini pernah menjadi front-end engineering di Bank Indonesia, di menjadi social media specialist and graphic designer di BSI Startup dan IT Business Analyst PT Outrix Indonesia Finance dan merintis pekerjaan dari mulai pelaksana administrasi urusan bisnis dan strategi di teknologi informasi di divisi TIK sampai saat ini masih di divisi TIK menjadi IT Analyst Bisnis Pratama. Beberapa experience yang sudah dikerjakan yaitu di organisasi. Maaf, di sini ada Indonesian Women's Organization in the Field of Cybersecurity, organization related to information technology governance, organisasi for sorry kok hilang. Organization related to information technology governance, Organization for Millennials of at PT Jasara Harja dan satu organisasi di welfare PT Jasara Harja. Oke. eh Hari ini mengisi tentang enterprise arsitektur yang merupakan mata kuliah yang ada di Pasca Sarjana, ada di Sistem Informasi dan ada di Teknik Informatika sebagai mata kuliah elektif. Kalau di pasca sarjana dan di sistem informasi sepertinya mata kuliah wajib. Nah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama eh, mendengarkan paparan dari Kakak Anis ya, Mbak Anis tentang enterprise arsitektur yang diimplementasikan di PT Jasara Harja. Bagaimana memulainya sampai menjadi buku yang di menjadi arah bagi pengembangan teknologi informasi. Silahkan kepada Mbak Anis bisa memulai kuliah dosen tamu ini. Baik, Ibu. Izin yang saya share sudah kelihatan ya, Bu, slide-nya. Ya, sudah terlihat Mbak Anis. Oke, selamat malam yang teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Esa Unggul, yang terhormat Ibu Kaprodi Teknik Informatika, Bu Ria Widayanti. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir juga, Bu. Kemudian juga Ibu sendiri serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat hadir dan berbagi dalam kuliah tamu ini, terutama terkait dengan enterprise arsitektur. Ini mungkin nanti kuliahnya akan dibagi menjadi dua sesi, Bu, karena akan Oke, baik. Dua panjang sesi. nih, Bu, kayaknya. Ya, siap. Sesi pertama ini kita akan membahas topik terkait dengan the importance of enterprise architecture in successful digital transformation. Sebenarnya topik ini sangat relevan karena hampir di seluruh organisasi saya pakai bahasa organisasi karena memang yang mengalami itu tidak hanya perusahaan, tapi juga mungkin di kampus juga mengalami sedang berbicara terkait dengan transformasi digital gitu. Kita sering dengar istilah-istilah AI, kemudian cloud computing, big data, IoT, machine learning, cyber security, dan berbagai teknologi lainnya. Cuman ada satu pertanyaan mendasar yang bisa kita pikirkan bersama gitu. Apakah organisasi kita ini sudah menggunakan banyak teknologi, otomatis dapat dikatakan bahwa
kita ini berhasil gitu melakukan transformasi digital? Karena jawabannya ya belum tentu. Hal ini terjadi karena transformasi digital itu bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga terkait dengan strategi, proses bisnis, kemudian people, budaya, data, aplikasi, infrastruktur, resiko, dan juga terkait dengan tata kelola. Sehingga disinilah peranan AI ini menjadi penting untuk membantu organisasi melihat helikopter view secara menyeluruh gitu, bukan hanya dari satu aplikasi, satu unit kerja, satu divisi, ataupun juga satu proyek gitu. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas alasan mengapa EA diperlukan, konsep dasarnya, kemudian perbedaan antara IT arsitektur dan BPMN, manfaatnya juga, implementasi EA, serta pengantar TOGAF dan juga IDEA. Kemudian pada sesi kedua, izin Ibu, baru kita akan melihat bagaimana dikembangkan dan diimplementasikan secara nyata di PT Jasa Harja sehingga akan lebih terinci lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu secara singkat. Nama saya Anis, dipanggilnya boleh Kak Anis aja atau Mbak Anis. Saat ini saya bertugas sebagai IT Business Analyst Pratama di Divisi TIK. Kemudian selain menjalankan fungsi sebagai IT Business Analyst juga dalam pengembangan enterprise arsitektur di PT Jasara Harja, saya juga tahun 2025 ini mendapatkan amanah sebagai Project Manager pengembangan EA di PT Jasara Harja. Kemudian seperti yang tadi Bu Kaprodi sudah sampaikan, latar belakang pendidikan saya S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UI. Kemudian alhamdulillahnya diamanahkan beasiswa dari PT Jasara Harja untuk menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Pajajaran. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang saat ini pasca sarjana ya Bu. Jadi mungkin Iya, sama Mbak. ya Bu, relate akhir Juni mungkin kita akan UAS bersama juga. Iya, betul, Mbak. Betul ya Bu. Latar belakang sistem informasi dan manajemen ini cukup relevan gitu ya dengan EA karena EA ini adanya sebenarnya di antara dua dunia gitu. Jadi ngomongin teknologi tapi bahas juga terkait strategi, bahas juga di dalam EA itu ada KPI dan juga perubahan organisasi gitu. Dalam perjalanan pekerjaan ini, saya pernah terlibat di urusan bisnis dan strategi TI, kemudian infrastruktur layanan TI, lalu pengembangan aplikasi, kemudian IT governance, IT maturity assessment, sertifikasi ISO, juga salah satunya pengembangan enterprise arsitektur. Saya menyampaikan latar belakang ini, izin Bapak Ibu bukan untuk menunjukkan bahwa saya memahami seluruh aspek EA secara individual, Bu. Justru salah satu hal penting di AI ini adalah AI itu nggak bisa dikembangkan oleh satu orang saja, bahkan nggak bisa hanya satu unit kerja saja gitu. Jadi butuh kolaborasi antara unit kerja, kemudian juga dukungan pimpinan, tim-tim yang ada di divisi IT, developer, orang-orang infra, orang-orang cyber, di unit kerja MR, kepatuhan, serta stakeholder lainnya gitu. Jadi eh, bukan hanya orang yang harus tahu mengetahui seluruh teknologi secara paling detail, justru orang-orang yang punya keahlian berbeda ini yang akan bersama-sama membangun enterprise arsitektur di organisasi. Kemudian sebelum masuk lebih lanjut, kayaknya tujuannya ini learning objektifnya yang pertama adalah harapannya teman-teman ini bisa memahami bahwa transformasi digital merupakan perubahan organisasi, bukan sekedar adopsi teknologi. Kemudian teknologi ini memang jadi enabler atau ya perubah ya. Namun perubahan yang sebenarnya terjadi ini pada saat cara organisasi bekerja, cara ngasih layanan, kemudian ngambil keputusan dan menambah added value. Tujuan yang kedua adalah agar teman-teman dapat menjelaskan mengapa enterprise arsitektur ini penting bagi keberhasilan transformasi digital. Kemudian kita akan melihat bahwa tanpa arah arsitektur yang jelas ini, organisasi, utamanya di perusahaan juga, dapat memiliki banyak
proyek, banyak aplikasi, tapi seluruhnya ini bergerak ke arah yang berbeda, tidak mendukung visi dan misi perusahaan. Lalu tujuan ketiga adalah agar teman-teman dapat mengidentifikasi tantangan organisasi yang semakin kompleks dan dampaknya bagi proses, data, aplikasi, dan teknologi. Ini keyword ini akan sering kita sebut juga Bu, BDAT, bisnis data aplikasi dan teknologi. Kemudian tujuan keempat adalah agar teman-teman memahami konsep dasar EA serta dapat membedakannya dengan yang selama ini kita kenal sebagai IT arsitektur atau BPMN gitu. Ketiga istilahnya sebenarnya saling berkaitan, tapi levelnya sama outputnya ini yang akan terlihat berbeda. Kemudian tujuan kelima adalah agar teman-teman ini mampu menjelaskan manfaat EA bagi pimpinan, unit bisnis, dan juga bagi di divisi TIK ya Bu. Mungkin karena ngambilnya magister teknik informatika rata-rata pasti di divisi TI ya Bu ya, di perusahaan di kantornya masing-masing ya. Kemudian manfaat AI ini juga tidak hanya dirasakan oleh tim teknologi, tim dari divisi IT, karena kita senasib Bapak Ibu ada di divisi IT, AI ini seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh organisasi. Tujuan yang keenam yang terakhir adalah agar teman-teman ini mengenal TOGAF sebagai salah satu framework IE yang banyak digunakan serta mengenal IDEA sebagai pendekatan yang digunakan dalam pengembangan IE di PT Jasara Harja. Jadi pada sesi pertama ini kita akan banyak menjawab dua pertanyaan besar, yaitu mengapa EA ini diperlukan dan apa sebenarnya EA. Nanti pada saat sesi kedua akan lebih banyak menjawab pertanyaan gimana EA dikembangkan dan diimplementasikan khususnya izin di PT Jasara Harja. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya Bu Ria, izin mungkin langsung sambil jalan gitu ya. Oh iya, baik. Nanti kalau ada yang mau tanya tengah jalan, boleh. Iya Makasih, boleh Bu Mbak. sambil resen. Kemudian ini AI ini bukan hanya istilah Bapak Ibu yang dipakai di konsultan-konsultan, mungkin ada yang pernah datang menjelaskan tentang AI, tapi juga disiplin yang telah banyak dibahas dalam penelitian akademik. Ini pada saat ini terdapat beberapa jurnal yang mungkin nanti Bapak Ibu boleh cari dan juga buku yang menjadi dasar untuk memahami nilai, manfaat, tantangan, serta perkembangan AI itu sendiri. Referensi yang pertama, jurnal ini terkait dengan how does enterprise architecture add value to organization. Di Scopus pun ada. Ini jurnal ada di Scopus semua ya Bapak Ibu. Ini penelitian ini menjelaskan bahwa EA dapat menciptakan nilai melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah alignment atau keselarasan, dapat membantu memastikan bahwa memang keputusan terkait proses, data, aplikasi, dan teknologi ini tetap selaras dalam strategi organisasi. Kemudian juga sebagai contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya memang strategi perusahaan ini untuk mempercepat pelayanan kayak di PT Jasara Harja gitu ya, maka proses bisnis, kebutuhan data, aplikasi, serta infrastrukturnya juga harus mendukung percepatan layanan tersebut. Kemudian mekanisme kedua yang diangkat di jurnal ini adalah information availability. Melalui AI ini organisasi memiliki informasi yang lebih terstruktur mengenai proses yang dimiliki, aplikasi yang digunakan, data yang dikelola, serta teknologi yang mendukungnya. Untuk nantinya menjadi dasar untuk decision making. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah resource portfolio optimization yang membantu perusahaan atau organisasi mengelola portofolio dari resource-resource yang dimilikinya, struktur organisasi, kemudian teknologi yang dimiliki, teknologinya juga koneksi ke aplikasi apa-apa saja itu bisa terlihat. Lalu mekanisme yang keempat adalah resource complementary, artinya berbagai sumber daya organisasi ini nggak berdiri sendiri, tapi juga saling melengkapi. Kemudian referensi kedua ini membahas terkait manfaat EA dalam transformasi organisasi yang menjelaskan bahwa EA ini dapat membantu meningkatkan koordinasi, efisiensi, fleksibilitas, dan juga kualitas dari pengambilan keputusan. Referensi yang ketiga, yang Digitalization and Enterprise Architecture Management, a Perspective on Benefit and Challenge. Ini membahas digitalisasi dan EA Management. Dia yang menjelaskan bahwa AI ini dapat mendukung efisiensi, inovasi, dan juga integrasi digital
Namun penerapan AI juga menghadapi tantangan seperti resistensi perubahan, kemudian kompleksitas, serta keterbatasan dari kompetensi yang dimiliki oleh SDM. Referensi keempat ini melihat EA sebagai dynamic capability atau kapabilitas dinamis, sehingga EA ini bukan hanya dokumen yang menjelaskan kondisi organisasi, tapi juga merupakan kemampuan dari organisasi untuk terus membaca perubahan, menyesuaikan diri, dan melakukan transformasi. Karena harapannya EA ini bukan hanya sebagai dokumen statis, tapi sebagai living dokumen dan dijadikan habit di perusahaan. Kemudian selain jurnal, ada juga 3 buku utama yang rekan-rekan bisa cari gitu ya. Buku pertama ini terkait dengan Fundamental of Enterprise Architecture Management. Ini memberikan dasar yang cukup kuat mengenai konsep, prinsip, implementasi, dan juga pengelolaan EA tahun 2022. Kemudian buku kedua ini Getting Started with Enterprise Architecture untuk memberikan pendekatan yang lebih praktis dan mudah dipahami bagi orang yang baru mempelajari terkait AI, ini dasarnya. Kemudian yang ketiga ini standar TOGAF standar yang terbaru ini adalah yang edisi ke-10 ya, yang menjadi salah satu rujukan utama mengenai metode dan tata kelola pengembangan enterprise architecture. TOGAF ini Bapak Ibu karena standar jadi bisa dijadikan eh, ada training dan juga ada sertifikasi untuk TOGAF ini sendiri. Dari seluruh literatur yang ada ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan penting bahwa nilai EA ini tidak terletak pada banyaknya diagram-diagram atau artefak yang dibuat, tapi muncul nilainya ketika informasi tersebut digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan gitu, mengurangi kompleksitas, meningkatkan koordinasi, dan juga menjalankan perubahan secara lebih terarah untuk mendukung visi dan misi perusahaan, atau kita nyebutnya biasanya kalau di perusahaan RJPP ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu konsep utama di sesi ini, yaitu transformasi digital. Mungkin udah sering denger juga istilah transformasi digital, pasti orang-orang kayak membayangkan ini pakai AI, kemudian cloud computing, big data, dulu juga sempat rame transformasi digital pakai blockchain ya Bu, aplikasi mobile atau otomatisasi gitu. Cuman transformasi digital ini nggak cukup sebenarnya cuman nambahin teknologi-teknologi baru. Istilahnya kalau di kantor checklist-checklist teknologi yang udah dipakai tuh. Sebenarnya transformasi digital ini adalah perubahan menyeluruh terhadap cara organisasi dalam menciptakan nilai, memberikan pelayanan, menjalankan proses, mengelola data, mengambil keputusan, serta membangun budaya kerja atau habit itu sendiri. Di bagian kiri slide ini ya Bapak Ibu, eh, terlihat bahwa transformasi digital ini mencakup beberapa unsur yaitu strategi, proses, data, budaya, dan people dan culture, nyebutnya biasanya kita, serta teknologi gitu. Kelima unsur ini tuh harus bergerak bersama-sama. Contohnya misalnya satu company baru beli sistem ERP yang canggih, biasanya ERP nih canggih, harga juga mahal gitu ya Bu ya. Cuman kalau misalnya memang proses bisnisnya itu belum terstandarisasi, kemudian juga pegawainya juga belum siap dengan aplikasi baru gitu, biasanya Oracle, SAP, eh, nggak jelas juga kewenangannya, data masternya juga belum ready, belum bersih, pimpinan juga nggak ada dukungan, pasti implementasinya tuh walaupun nominalnya besar, aplikasinya mahal, tetap aja ada resiko gagalnya gitu. Sehingga teknologi ini dalam konteks transformasi digital adalah sebagai enabler, artinya membantu memungkinkan terjadi perubahan, tapi bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan dari penerapan teknologi itu tersebut. Kemudian di bagian tengah slide ini Bapak Ibu yang poin kedua ini ada bedanya antara digitalization sama digital transformation. Kalau digitization itu adalah proses mengubah informasi analog jadi format digital. Contohnya dokumen kertas diubah di scan jadi PDF.
Nah, yang berubah ini adalah bentuk informasinya, tapi proses kerja di dalamnya itu belum tentu berubah gitu ya. Kalau digitalization itu adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses yang udah ada. Contohnya, formulir yang tadinya diisi secara manual diganti jadi formulir online. Kemudian prosesnya udah lebih digital, tapi struktur proses dasarnya mungkin masih sama. Sedangkan ada lagi digital transformation. Nah, berarti si organisasinya ini udah redesign ulang prosesnya secara berkala atau udah end-to-end tuh terdigitalisasi. Kemudian datanya ini dapat divalidasi secara otomatis, sistemnya juga udah terintegrasi, workflow-nya itu berjalannya secara digital dan juga status proses dapat dimonitor secara real time. Kemudian pada poin yang sisi kanan yang kolom 3 ini terdapat contoh tingkatan transformasi proses dari pada tingkat pertama ini prosesnya masih sepenuhnya manual, formulirnya ditulis, diperiksa, diserahkan, kemudian disetujui secara manual. Pada tingkat kedua prosesnya udah didigitalisasi, udah bisa diisi secara online, datanya masuk ke aplikasi, tapi mungkin masih ada pengiriman dokumennya via email atau approval-nya juga belum terintegrasi. Kemudian tingkatan ketiga, ini prosesnya udah mengalami transformasi digital. Jadi sudah saling terhubung, udah ada validasi, workflow, dan monitoring secara end-to-end. Jadi perbedaannya bukan sekedar dari kertas jadi suatu aplikasi, tapi juga seberapa jauh cara kerja dan value yang dihasilin tuh bener-bener emang berubah gitu. Kalau di kampus kan kadang formulir permohonan surat mahasiswanya dari kertas diubah jadi Google Form, kemudian apabila setelah mahasiswa ngirim isi formulir, zaman saya dulu S1 Bu masih harus cetak data, minta tanda tangan manual ya Bu ya. Kalau S2 ini karena udah full online, jadi udah terdigitalisasi Bu. Kemudian juga kalau dulu masih input ulang ke sistem lain, baru prosesnya itu baru ngalamin digitas, digitization gitu. Kemudian, nah selanjutnya Bapak Ibu di slide ini tuh membandingkan dua cara organisasi memulai transformasi, yaitu teknologi driven versus business driven transformation. Di pendekatan teknologi driven transformation ini, organisasi biasanya mulai dari teknologi baru, misalnya eh, Jasara Harja melihat perkembangan AI, chatbot, kemudian juga blockchain atau cloud. Kemudian dibeli teknologinya, bentuk proyek, program kerja, atau dibalik, biasanya kita bentuk program kerja dulu, kemudian beli teknologinya, cari use case-nya, lalu minta user untuk ngadopsi gitu. Pendekatannya itu sebenarnya nggak selalu salah gitu, karena inovasi-inovasi teknologi yang ada itu memang buka peluang-peluang baru. Tapi ada resikonya juga kalau misalnya memang perusahaan ini belum memahami masalah bisnis yang ingin diselesaikannya. Jadi teknologinya ini bisa jadi mahal, kemudian juga jarang digunakan, atau nggak ngasih manfaat yang signifikan, yang nantinya juga akan dipertanyakan gitu ya. Sebaliknya pada pendekatan business driven transformation ini, organisasi mulai dari masalah bisnis yang ada. Pertama, melakukan identifikasi masalah, kemudian menentukan business outcome yang ingin dicapai itu apa gitu ya. Kemudian juga menentukan kapabilitas yang dibutuhkan. Kapabilitasnya ini nggak cuman termasuk di dalamnya juga resource-resource sumber daya yang dimiliki gitu. Lalu nganalisis proses data aplikasi dan teknologi yang diperlukan itu tuh apa-apa aja. Kemudian juga di pendekatan ini teknologi yang dipilih itu memang karena memang yang dibutuhkan untuk mencapai outcome bisnis itu tersebut gitu ya. Kemudian pada bagian kanan slide ini terdapat 8 alasan kenapa transformasi digital itu sering gagal. Yang pertama, tujuan bisnisnya nggak jelas. Jadi program kerja ini hanya punya target untuk bangun aplikasi, tapi nggak ada target manfaatnya itu sendiri.
Yang kedua, teknologinya nggak selaras sama strategi, jadi nggak dihubungin, hanya dipilih karena tren atau rekomendasi vendor-vendornya, bukan berdasarkan kebutuhan atau mendukung visi misi perusahaan. Ketiga, prosesnya lama, hanya dipindahkan aja ke aplikasi, sehingga inefisiensi yang sebelumnya manual, ya berubahnya jadi inefisiensi digital aja gitu. Yang keempatnya ini sistemnya dibangunnya secara silo. Nah, ini kerap terjadi ya, Bu. Jadi setiap unit kerja ini kadang bangun aplikasi sendiri gitu. Sehingga muncul duplikasi fungsi dan juga duplikasi data. Sehingga ujung-ujungnya biayanya jadi sebenarnya terduplikasi juga gitu. Kelima, datanya tidak terintegrasi karena punya banyak aplikasi, informasinya ini tetap sulit gitu diperoleh karena datanya itu kesebar di berbagai aplikasi. Keenam, governance dan juga ownership ini lemah, jadi nggak jelas bisnis ownernya siapa, kemudian data ownernya, application owner, terus yang ngambil keputusan ini tuh nanti siapa gitu. Yang ketujuh, dukungan dari pimpinannya rendah. Jadi transformasi ini dianggap seringnya sebagai program kerja divisi TIK aja, bukan sebagai perubahan untuk mendukung perusahaan gitu. Yang kedelapan, keberhasilan ini hanya diukur dari go live. Padahal go live ini hanya menunjukkan bahwa aplikasi udah mulai digunakan. Biasanya pas ulang tahun ya Bu ya, ulang tahun perusahaan nih go live aplikasi gitu. Padahal sebenarnya keberhasilannya sebenarnya itu harusnya diukur dari perubahan outcome. Misalnya waktu prosesnya jadi lebih cepat, biayanya jadi lebih rendah, datanya jadi lebih akurat, bisa digunain, resikonya juga berkurang, atau kalau survei kepuasan penggunanya jadi meningkat gitu. Kemudian misalnya eh, contoh adalah ada perusahaan ngeluncurin chatbot karena lagi populer gitu ya sekarang. Chatbotnya udah go live, bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan sederhana karena sebelumnya kan udah dikasih eh, pelajaran dulu ya sama teman-teman yang handle gitu. Tapi perusahaan ini belum memetakan pertanyaan pelanggan yang sering muncul itu apa, data yang dibutuhin itu apa, kemudian juga eskalasi dari si chatbot ini ke pegawai yang memang handle, lalu siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya apabila jawaban chatbotnya itu tuh salah gitu. Jadi hanya sampai go live udah bisa jawab tapi tidak dievaluasi ke depannya. Chatbotnya memang berhasil dibuat, tapi pas kalau diukur secara bisnis ya manfaatnya belum tentu jelas gitu. Sementara perpanjangan tiap tahunnya juga tetap dilakuin. Sehingga AI ini membantu organisasi memastikan bahwa transformasi itu dimulai dari kebutuhan bisnis, bukan sekedar dari ketersediaan teknologi itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, semakin besar organisasi, semakin tinggi pula kompleksitas yang harus dikelola. Pada organisasi yang masih kecil gitu ya, jumlah unit kerjanya masih sedikit, kemudian juga proses bisnisnya masih sederhana, aplikasi juga masih bisa dihitung jari ya. Komunikasi juga bisa dilakukan secara langsung gitu. Cuma kalau misalnya organisasinya berkembang, regulasinya makin kompleks, resikonya juga makin tinggi, makin besar organisasi, makin banyak pula dependensi yang kebentuk gitu. Kompleksitasnya ini termasuk mencakup proses, data, aplikasi, vendor-vendor, regulasi, dan juga resiko. Tantangan-tantangan ini bisa muncul, Bapak Ibu. Yang pertama mungkin proses bisnisnya menjadi terfragmentasi, sehingga yang harusnya end-to-end kebagi ke banyak unit dan menimbulkan banyak hand-off. Peranannya jadi makin banyak tuh. Kemudian data organisasi juga nggak terpadu, datanya berbeda antara satu sistem aplikasi dengan sistem yang lain seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Aplikasi juga banyak aplikasi dibangun berdasarkan kebutuhan dari unit bisnisnya itu sendiri, bukan lingkup perusahaan, sehingga terdapat fungsi yang tumpang tindih, aplikasi juga tumpang tindih.
keempatnya infrastrukturnya ini menjadi nggak standar. Jadi setiap aplikasi pakai teknologi DB atau juga platform yang berbeda. Dan itu tuh nggak kelihatan gitu. Maksudnya kalau misalnya emang beda atau kadang infranya ini sebenarnya masih available, servernya masih available. Cuman karena nggak kelihatan masih available, jadinya ujungnya beli lagi gitu untuk membangun aplikasi yang baru. Kelima, rotasi pegawai dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan apabila pengetahuan proses hanya disimpan dalam pengalaman individu. Terutama kadang rotasi mutasi ini kan memang cepet ya Bapak Ibu ya. 3 hari harus udah pindah ke unit kerja yang baru sehingga transfer knowledge-nya ini tuh eh, belum sepenuhnya 100% tertransfer gitu. Keenam, ketergantungan terhadap vendor meningkat. Apabila organisasi nggak punya dokumentasi atau pengetahuan arsitektur yang cukup, organisasi akan sangat bergantung pada pihak eksternal. Ketujuh, ancaman keamanan meningkat karena semakin banyak aplikasi integrasi eh, di Jasara Harja juga kompleksitasnya ini juga meningkat karena Jasara Harja ini kan secara nasional ya Bapak Ibu ya. Terus hubungan sama mitranya juga banyak gitu ya. Ada Polri, kemudian juga Dispenda, rumah sakit, BPJS gitu ya, perbankan yang masing-masingnya tuh punya proses data, sistem kebijakan dan juga kepentingannya yang berbeda-beda gitu. Karena itu integrasinya nggak cukup hanya dilihat sebagai integrasi teknis, tapi juga harus memperhatikan kesepakatan datanya, kewenangan, proses bisnis, keamanan, regulasi, dan juga tata kelolanya. Apabila kompleksitas-kompleksitas tersebut itu nggak dikelola, dampaknya itu bisa berupa biayanya jadi meningkat, kemudian perubahan sistem yang lambat, resiko keamanan yang bertambah, integrasi yang semakin rumit, data yang nggak konsisten, serta kesulitan melihat gambaran organisasi secara menyeluruh. Di organisasi-organisasi yang sudah besar gitu ya Bapak Ibu, perubahan kecil di satu aplikasi tuh sebenarnya bisa impact-nya itu tuh ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Sehingga memang di company itu butuh helikopter view yang bisa ngelihat overall-nya itu tuh secara langsung dalam satu tampilan istilahnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya perusahaan tuh nggak punya IE gitu ya? Pertama ini setiap unit kerja itu jalan sendiri. Jadi setiap unit itu ngambil keputusan berdasarkan ya apa yang ada di unit kerjanya aja gitu ngelihatnya. Memang karena bukan sepenuhnya salah karena memang belum ada wadah untuk melihat secara keseluruhan gitu. Keputusannya mungkin tepat untuk unit kerjanya tapi belum tentu optimal bagi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, nggak ada pandangan menyeluruh hubungan antara strategi, proses, data, aplikasi, teknologi, dan juga investasinya ini tuh nggak kelihatan dengan jelas. Yang ketiga, standar dan prioritasnya berbeda-beda. Jadi tiap unit kerja bisa aja request ke divisi TIK untuk pakai teknologi yang beda-beda. Kemudian sistem dan data juga sulit dikendalikan karena nggak tahu secara pasti aplikasinya tuh yang kita miliki apa-apa aja ya. Kemudian datanya tuh apa aja. Terus teknologinya tuh yang keterhubungan ke aplikasi ini tuh apa sih gitu ya. Server ini tuh kemana, aplikasi apa ini tuh sebenarnya pakainya teknologinya apa aja gitu. Lalu yang kelima, biaya operasionalnya ini meningkat karena adanya duplikasi aplikasi, license, vendor, SDM, dan juga integrasi yang menambah beban biaya. Yang keenam ini transformasi dan pengambilan keputusannya jadi lambat karena setiap perubahan butuh koordinasi panjang karena dependensinya itu nggak kelihatan gitu ya. Di domain bisnis, dampaknya adalah proses antar unitnya nggak selaras sehingga banyak terjadi duplikasi pekerjaan. SOP juga atau SPO berbeda dengan praktek yang ada di lapangan ketinggalan jauh gitu ya. Kadang perubahannya udah dilakuin, SPO-nya telat diupdate.
telat di tanda tangan gitu. Dan layanannya jadi tidak konsisten. Kemudian pada domain data, datanya ini kesebar pada berbagai aplikasi. Kemudian definisinya juga beda, nggak terdapat single source of truth dan juga laporannya jadi kurang akurat. Kemudian pada domain aplikasi terjadi tumpang tindih fungsi, integrasi point-to-pointnya semakin rumit, life cycle aplikasinya juga nggak jelas, dan ketergantungan terhadap vendor yang ngembangin aplikasi itu juga jadi meningkat gitu kita. Kemudian pada domain teknologi, platformnya jadi terlalu beragam, infrastrukturnya juga sulit distandarisasi, license-nya juga jadi meningkat, ATS sama renewal-nya, serta technical debt menjadi semakin besar gitu. Technical debt ini sebenarnya bisa dianalogikan jadi kayak utang. Jadi kalau ketika organisasi pilih solusi yang cepat dan yang kurang ideal, sebenarnya lagi nunda pekerjaan ke masa depan gitu. Yang nantinya juga harus diganti lagi teknologinya atau biaya pemeliharaannya yang lebih besar. Kemudian keputusannya jadi inefisien pada level unit dan juga pada level company gitu. Gitu kenapa si AI ini nantinya tuh dibutuhin untuk memastikan bahwa keputusannya itu tuh tetap selaras dan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian setelah memahami masalah yang dihadapi organisasi, ini sekarang kita masuk ke definisi EA. Jadi di sisi sebelah kanan Bapak Ibu yang kotak ini itu adalah tampilan awal EA milik PT Jasara Harja yang saat ini sudah go live, bisa diakses oleh teman-teman pegawai PT Jasara Harja karena izin pakai VPN ya Bu, jaringannya internal di ea.jasaraharja.co.id. Tapi nanti akan saya demokan di sesi 2 ke Bapak Ibu. Jadi akan kita bisa bedah sama-sama untuk melihat rincinya itu seperti apa. AI ini sebenarnya bisa dipahami sebagai cetak biru atau blueprint organisasi yang menyelaraskan visi, misi, strategi, proses bisnis, data aplikasi, teknologi, standar, dan juga program implementasi untuk mendukung transformasi digital secara terarah gitu. Ada beberapa kata penting nih dari definisi tersebut. Jadi yang pertama itu sebagai blueprint organisasi gitu ya. Artinya AI itu bukan sekedar blueprint teknologi. Jadi AI ini ngegambarin organisasi secara menyeluruh dalam satu aplikasi. Jadi teknologi itu hanya satu part dari keseluruhan AI itu sendiri gitu ya. Teknologi arsitektur nih kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kanan. Lalu kedua adalah menyelaraskan di mana AI ini menghubungkan berbagai komponen yang selama ini mungkin dikelola secara terpisah. Ketiga adalah transformasi secara terarah, jadi nggak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tapi juga membantu menentukan kondisi target dan juga cara mencapainya. Kemudian pada bagian kiri nih, yang di bawah pengertiannya terlihat bahwa AI ini ngasih helikopter view bagi organisasi, sehingga dapat melihat hubungan antar bagian, bukan hanya melihat satu divisi atau satu aplikasi. Meskipun nanti kalau misalnya udah live, kalau kita lah demo live lihat langsung itu kelihatan juga di aplikasi itu tuh di satu divisi itu tuh yang penting apa aja gitu ya. Juga menghubungkan bisnis dan TI, kemudian kebutuhan bisnis juga diterjemahkan menjadi kebutuhan proses, data, aplikasi, dan teknologi. Juga ini jadi pedoman transformasi dan pengambilan keputusan. Ada 6 arsitektur utama Bapak Ibu dalam penyusunan AI. Yang pertama adalah arsitektur vision. Ini lapisannya itu mencakup visi, misi, strategi, prinsip, tujuan arsitektur, value chain, dan juga arah transformasi. Kalau bisa dilihat di atas itu bisnis model Canvas pun bahkan bisa dilihat secara living document, secara live ada di sini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian visi misi strategi ini juga diambil dari RJPP juga bisa terlihat di sini.
Kemudian ada juga di atas sebelah kanan itu organization decomposition diagram, itu struktur organisasi yang terbaru di PT Jasara Harja. Itu bisa langsung dilihat di sini sampai ke eh, divisi unit kerjanya masing-masing gitu. Kemudian arsitektur kedua ini bisnis arsitektur untuk membahas kapabilitas, proses bisnis, struktur organisasi, resiko, KPI, regulasi, juga tanggung jawab. Lalu arsitektur ketiganya ini ada data arsitektur, membahas data yang dibutuhkan, struktur data, ownership, kualitas data, serta hubungan data dengan proses dan aplikasi. Lalu arsitektur keempatnya ini application arsitektur, jadi membahas portofolio aplikasi, fungsi aplikasi, usernya, integrasi, serta life cycle aplikasi. Arsitektur yang kelima adalah teknologi arsitektur. Nah, ini yang selama ini dikelola di divisi TI, ngebahas infra, jaringan, platform, database, middleware, cloud, keamanan, monitoring, dan juga teknologi pendukung. Yang keenam adalah arsitektur implementation yang menerjemahkan target arsitektur jadi roadmap, governance, program, dan juga proyek implementasi. Jadi setiap arsitektur-arsitektur ini, yang enam ini, itu menghasilkan artefak yang dapat berupa teks, diagram, katalog, dan juga matriks gitu. Artefak yang teks ini bisa berupa prinsip, kebijakan, atau deskripsi. Kemudian diagram ini ngehubungin keterhubungan hubungan, alur, dan juga struktur. Lalu katalog ini berisi daftar terstruktur, misalnya katalog aplikasi atau katalog teknologi. Lalu matriks ini ngehubungin antara dua dimensi, misalnya proses dengan aplikasi, aplikasi dengan data, atau teknologi dengan aplikasi gitu ya. Seringkali kadang tuh matriks ini lebih berguna justru untuk pengambilan keputusan daripada diagram yang tampilan itu lebih menarik gitu ya. Karena melalui matriks proses dan aplikasi, kita tuh dapat melihat aplikasi mana yang terlalu banyak mendukung proses atau proses mana yang bergantung pada banyak aplikasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab justru dari si matriks itu sendiri asal diagramnya itu tuh memang udah keisi dengan rapi gitu ya. Dan juga selalu diupdate. Jadi AI ini tuh bukan hanya satu gambar besar, tapi juga kumpulan pengetahuan organisasi yang terstruktur dan saling terhubung. Nah, untuk mudahin pemahaman nih Bu, jadi kita tuh bisa bandingin AI sama arsitektur bangunan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita bangun gedung, bangun rumah gitu kan, arsiteknya perlu tahu dulu tujuan bangunannya tuh untuk apa. Kemudian juga bangunannya tuh akan digunakan jadi rumah kah, jadi sekolah kah, rumah sakit kah, kantor, hotel gitu ya, atau bahkan data center yang sekarang lagi banyak dibangun juga tuh Bu di Kuningan, di belakang kantor. Di perusahaan itu tuh tujuan bangunannya tersebut tuh bisa dianalogiin jadi visi, misi, dan juga strategi organisasi. Biasanya kan dibentuknya itu di RJPP ya Bapak Ibu ya, yang 5 tahunan itu. Setelah tahu tujuan bangunannya, biasanya arsitek tuh ngedesain ruangannya berdasarkan fungsi yang akan dijalanin. Nah, kalau misalnya di organisasi, si desain fungsi itu tuh dianalogi ini jadi bisnis arsitektur yang ngejelasin kapabilitas yang dimiliki perusahaan tuh apa aja, proses, unit, dan aktivitas yang harus dijalanin gitu. Kemudian bangunan juga butuh tuh struktur-struktur agar dapat berdiri dengan aman, anak-anak sipil biasanya. Nah, di perusahaan strukturnya ini dapat dianalogiin jadi data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Banyaknya anak-anak divisi T ini di sini. Terus bangunan juga butuh instalasi air, listrik, ya kan, jaringan, keamanan, fasilitas pendukungnya. Nah, di perusahaan, hal ini tuh dianalogiin dengan integrasi keamanan informasi, infra, jaringan, DB, dan juga platformnya tuh pakainya nanti apa. Lalu, pembangunan gedungnya juga butuh rencana, tahapan, jadwal, biaya, dan juga di prioritas. Di EA itu tuh diwujudin melalui roadmap implementasi gitu.
Jadi analogi ini tuh memberikan tiga makna. Yang pertama, emang dua-duanya itu tuh butuh blueprint sebelum dibangun. Kemudian juga dua-duanya juga ngehubungin berbagai komponen agar dapat bekerja sama secara terintegrasi. Yang ketiga, keduanya ini juga ngebantu perubahan dilakukannya tuh secara lebih terarah dan juga efisien. Kalau misalnya nggak ada blueprintnya, sebenarnya sih si bangunan ini tuh tetap aja bisa dibangun gitu ya. Si RJWP ini bisa aja gitu dibangun, tapi resikonya ya nggak efisien, nggak aman, atau eh, sulit nantinya dikembanginnya gitu. Hal ini sama juga kayak organisasi, aplikasinya juga tetap bisa aja dibangun tanpa EA gitu ya Bu ya, kajian dibikin langsung tor gitu. Tapi belum tentu nih si aplikasi yang nantinya dibikin udah kita bayar pula memang mendukung sama kebutuhan bisnis. Nggak bisa ngejawab aplikasi yang dibangun tuh mendukung visi misi bisnis tuh ya visi misi yang mana sih? Nah itu tuh nggak bisa kejawab. Misi di perusahaan biasanya kan ada beberapa ya Bu. Visi cuma satu, misi ada beberapa. Tujuan strategis perusahaan biasanya ada beberapa. Nah nggak ada tuh keterhubungan antara aplikasi yang kita bangun sama tujuan perusahaan gitu. Jadi bayangin aja gedungnya itu udah dibangun, udah nyampe tahapan bikin dinding sama lantainya udah ada tuh, tapi desain instalasi listriknya baru dipikirin setelahnya. Jadinya kan harus dibongkar lagi, biayanya jadi lebih besar gitu ya. Sama kayak aplikasi dibangun dulu, padahal kebutuhan integrasi, keamanan data, dan infranya baru dipikirin belakangan. Bedanya adalah si organisasi ini kan lebih dinamis daripada bangunan gitu ya. Gitu. Mbak Anis sepertinya ada yang mau Ya, nanya. boleh Silakan. Pak Jeremy, Yang raise silakan. hand, mangga di open mic. Cicit, kedengeran suaranya. Kedengaran Pak. Oke, itu masih pertanyaan saya masih berhubungan sama yang Mbak jelasin ya. Kan tadi misalnya ada satu divisi nih, misalnya divisi ini udah menerapkan IT lah dengan infrastruktur segala macamnya. Nah, tiba-tiba satu divisi ini membutuhkan satu pengembangan aplikasi, misalnya aplikasi AI lah misalnya yang itu belum punya tapi dia pengen dan butuh banget nih. Apakah baiknya harus dilakukan apa dan kayak ngumpul dulu semua untuk didiskusiin supaya terjadi integrasinya bagus juga ke sistem-sistem atau misalnya bisa dilakukan di divisi itu aja terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian lain itu aja. Baik, Oke, eh, ya. silakan Mbak. Saya Jadi mungkin izin nanyanya jawab. tentang divisi, ada divisi butuh aplikasi baru. Tapi nanti pertanyaannya apakah divisi aplikasi itu sudah direncanakan atau enggak gitu ya Mbak ya? Atau memang baru itu tidak ada di dalam roadmap atau enggak gitu. Saya mungkin kalau ada roadmap itu jadi masuk di dalam EA jadinya apa, kalau enggak masuk jadinya apa. Mungkin bisa dijelaskan apa impact dari adanya kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya tidak ada dalam di EA, hasilnya tuh jadi apa sih, berdampak apa gitu. Padahal itu penting, misalkan itu tadi ya. Silakan Mbak Anis. Ya, baik. Terima kasih Bu. Izin menjawab Pak Jeremy ya. Jadi memang balik lagi AI ini kan awalnya memang didasari oleh RJPP perusahaan yang kita ubah jadi di aplikasi gitu ya. Jadi semua yang ada di RJPP perusahaan itu tuh kita masukkan di enterprise arsitektur ini. Kemudian biasanya kan kalau divisi TI itu punya juga turunan dari RJPP. Kalau di Jasara Harja kita nyebutnya RSTI Pak. Rencangan Rencana Strategis Teknologi Informasi 5 tahunan juga selaras dengan RJPP. Lalu dimasukkanlah di enterprise arsitektur. Kemudian udah rapih lah semua basis data aplikasi teknologi itu udah ada semua arsitekturnya ya Pak. Tapi kan memang setiap tahun itu kan kita punya sebelum RKAP biasanya menyusun ya Bu ya program kerja itu tuh apa-apa aja. Nah, kalau misalnya tadi ya Pak Jeremy tanyakan, misalnya suatu divisi itu butuh aplikasi baru, tidak ada di RJKAP, tidak ada di RJPP, tidak ada di RSTI. Tahapan awal yang dilakukan itu biasanya adalah membuat kajian atau mungkin Bapak Ibu bikinnya langsung ke TOR atau kerangka acuan kerja gitu
Nah, si AI ini tuh bisa ngebantu Bapak Ibu. Jadi eh, bikin suatu artefak baru, diagram baru yang bisa menunjukkan kalau misalnya Bapak Ibu mengembangkan suatu aplikasi. Kalau Pak Jeremy tadi tanya, perlu nggak sih harus diskusi antar divisi dulu? Sebenarnya kita berangkat dulu kalau kita dari sisi IT, kita bawa sebelum nantinya diskusi antar divisi, kita justru perlu tahu dulu apakah resource kita tuh udah memadai gitu kalau misalnya mengembangkan satu aplikasi. Jadi di EA bisa kelihatan Pak, kalau kita add on satu aplikasi baru, itu tuh nanti akan ngedukung visi misi yang mana. Biasanya jadi dasar penentu, apalagi kalau yang tiba-tiba yang eh, biasanya kan manajemen tanya ya, anggaran segini kan sebelumnya belum dibuat gitu. Emang ngedukung visi misi yang mana? Ngedukung tujuan strategi perusahaan itu yang mana? Nah, di EA tuh kelihatan, Pak. Jadi bisa dijadikan dasar kajian, ngedukung strategi yang ini. Kemudian juga eh, servernya udah ada belum? Udah punya, kita tinggal masih masih available kok, masih nyisa, bisa dipakai. Atau kalau misalnya emang oh nggak ada, butuh yang baru, ya udah nanti pengadaan lagi. Dasarnya tuh dari situ dulu. Kemudian juga data-datanya udah ada atau belum, itu tuh bisa kelihatan di EA pakai yang EA Matrix itu, Pak. Gitu. Jadi nanti pas live itu bisa kelihatan. Dan biasanya kalau di kami itu dijadikan dasar dari kajian itu sendiri. Yang pertama yang ditanya sama manajemen biasanya ngedukung strategi yang mana kalau kita bikin aplikasi tersebut. Gitu. Kalau dari situ aja udah nggak bisa jawab, biasanya nggak di ACC sih, Bu. Terutama yang besar-besar. Gitu Pak Jeremy, mungkin semoga menjawab. Oke, baik. Jadi selama masih mendukung strategi tadi ya, mendukung strategi masih kalau dipetain bisa line gitu ya. Berarti meskipun tidak ada di dalam tadi ya, misalkan struktur bangunannya nggak ada nih di struktur bangun atau di desain awalnya itu berarti tetap boleh ya dengan nanti dengan menjawab kajiannya tadi. Masih masih bisa Bu. Kadang memang kan Oh. eh ya kita nggak bisa ini ya Bu, nggak bisa menahan juga. Kadang ada aja yang butuhnya tuh cepet ya Bu ya. Jatuhnya jadi Hmm. critical. Oke. Mungkin atasan yang minta atau apa Oke, oke. gitu ya. Baik, Masih jadi bisa kita kaji. oke. Siap. Mas Taufik, silakan Mas. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Anis. Ya, selamat eh, malam, Mbak Malah. Ani. Ya, Malam Pak. Assalamualaikum. Ya, ini saya sebagai ini sih sebenarnya sebagai pengguna aplikasi JR mungkin ya, Mbak. Ini mau tanya aja, ini curious terkait dengan saya tadi eh, curious terkait dengan apa namanya integrasi sistem nih di Jasara Harja. Jadi kan pasti terkait dengan sistem yang ada di Jasara Harja sendiri itu terintegrasi dengan ekosistem yang ada di pemerintah gitu ya Mbak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Jasara Harja ini bisa mengintegrasikan AI dengan ekosistem pemerintah seperti ya mungkin Inaroads atau mungkin layanan STNK atau BPKB atau dengan kesehatan digital lainnya misalkan BPJS gitu Mbak. Itu sih Mbak. Silakan Mbak. Jadi katanya bagaimana apakah ada integrasi aplikasi ke tadi aplikasi-aplikasi lain yang memang harus seperti yang Mbak sebutin tadi mitra ya. Mitra itu nah Samsat atau gimana gitu. Silakan Mbak Anis. Ya, Pak Taufik izin jawab. Jadi untuk aplikasi di JR ini Pak, memang mitra kami kan ada banyak ya Pak ya. Itu memang semuanya terintegrasi host to host Pak. Kalau ke rumah sakit itu kita udah terintegrasi host to host sama rumah sakit yang ada di Indonesia sehingga kalau misalnya pun ada korban kecelakaan lalu lintas masuk ke rumah sakit, itu kita bisa nerbitin GL dulu Pak, guarantee letter bahwa memang korban tersebut kita jamin sehingga korban dapat menerima pertolongan pertama dari rumah sakit itu langsung langsung gitu bahwa nantinya akan kita jamin termasuk dengan BPJS Pak Taufik. Jadi kalau misalnya korban kecelakaan lalu lintas
misalnya korban tersebut memiliki BPJS, tapi karena kecelakaan lalu lintas, pasti yang akan cover pertama itu dari Jasara Harja dulu, Pak. Baru nanti kalau misalnya memang sudah sampai batas maksimal manfaat di kami, kalau misalnya luka-luka, itu baru nanti dialihkan ke BPJS yang dimiliki oleh korban tersebut. Kemudian kalau untuk aplikasi, misalnya Bapak bayar di Samsat gitu ya, di kami kan juga ada peranan kami di Samsat yang untuk SWDK LLJ, kalau Bapak lihat di STNK, itu ada SWDK LLJ, itu kami juga sudah keterhubungan dengan host to host dengan seluruh Samsat. Jadi kita kerjasamanya sama Dispenda, Pak. Samsat itu kan ada di Samsat itu kan ada 3 lini inti, ada Jasara Harja, Dispenda, juga ada kepolisian. Nah, sistemnya itu yang dipakai di Samsat itu milik si Dispenda ini gitu. Jadi kita tuh host to hostnya sama si Dispenda. Awalnya pakai PKS, kemudian juga kita kerjasama sama Dispenda-Dispenda di seluruh Indonesia gitu Pak. Sehingga data Samsat itu sudah real time di hari tersebut, sore harinya Samsat tutup, itu langsung kirim ke PT Jasara Harja dan kelihatan penerimaannya berapa, pendapatan perusahaan. Seperti itu Pak Taufik. Oke, makasih. Oh ya, Sama, ya kalau Pak. misalkan eh, s- bagaimana AI ini bisa mengantisipasi jika contoh salah satu sistem eksternal tadi ya, mitra tadi itu kan mengalami downtime nih, Mbak. Misalkan contoh seperti itu. Ya baik Pak. Kalau misalnya aplikasinya di AI ini itu nggak bisa, ya yang benar. Kalau di AI ini tidak terlihat aplikasinya itu downtime atau enggak. Tapi yang bisa kita lihat adalah apabila aplikasinya downtime, impact-nya kemana-mana saja, itu yang bisa dilihat di AI, Pak. Kebayang Oh, nggak ya, Pak? ya, ya, ya. Oke. Baik, cukup Pak. Mas Taufik gimana? Oh Ya, ya, baik. Jadi memang Oke. tadi ya itu ternyata di AI itu ada link ke risiko ya, ketika dipenuhi atau tidak gitu ya, Mbak. Betul, betul, Pak. Betul, Bu. Eh, Dan jadi juga tadi karena BAT, oh BA bisnis data BDAT, BDAT Bisnis Data ya tadi. Aplikasi Ya, itu. itu di mananya, Mbak, linknya? Apa setiap setiap domain RIS itu selalu ada atau gimana itu, Mbak? Sebelum masuk ini karena tadi ada integrasi ke risiko. Jadi setiap domain ini itu tuh di bagian bisnis arsitektur Bu, itu tuh udah ngedefine resiko-resiko yang di risk diagram ini itu tuh apa aja gitu ya sebenarnya. Resikonya ini ya kita masukin sesuai sama top 10 risk perusahaan atau juga semua resiko yang ada di aplikasi. Kalau di Jasara Harja namanya SIM-MR ya Bu. Kita tuh Hmm. selalu ngupdate resiko-resiko baik di unit kerja maupun juga di teman-teman yang ada di kantor wilayah gitu. Nah, itu tuh dimasukin di risk diagram ini. Nah, Oh, sebenarnya entity-entity yang ada di AI itu tuh saling keterhubungan. Jadi si resiko ini bisa ke aplikasi mana, impact-nya ke aplikasi mana aja atau bisnis proses mana tuh sebenarnya kelihatan, Bu. Jadi begitu diklik tuh klik 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 nyambung kemana-mana gitu loh, Bu. waduh, penasaran kayaknya. Oke, baik. Lanjutin dulu Oke, aja ya, Mbak ya. Baik, lanjutin ya Bu silakan ya, Mbak Ani. izin Bu. Kemudian ini lanjut Bapak Ibu. Jadi AI ini kadang tuh dianggap sama sama kayak IT arsitektur gitu. Padahal si IT arsitekturnya itu tuh cuman salah satu bagian dari AI. Jadi IT arsitektur ini fokusnya pada aplikasi, infra, platform, integrasi, dan juga aspek teknis lainnya yang ngejawab pertanyaan kayak gimana sih cara sistemnya dibangun, kemudian teknologi apa yang digunakan, lalu bagaimana sistemnya itu dijalankan, serta gimana keamanan dan juga integrasinya. Sementara AI ini punya cakupan yang lebih luas gitu, jadi menghubungin antara visi misi, strategi, proses, data aplikasi, teknologi, governance, dan juga implementasinya. Juga ngejawab pertanyaan kenapa perubahannya itu dilakuin atau enggak, kenapa si aplikasi ini harus dibangun, lalu apa aja yang perlu dirubah, kemudian gimana perubahannya itu ngedukung strategi serta teknologi apa yang benar-benar dibutuhin gitu. Di bagian kanan slide ini Bapak Ibu yang 1 sampai 8
itu terdapat traceability dari strategi sampai dengan teknologi. Yang pertama itu ada visi misi dan juga sasaran strategis untuk ngejelasin arah yang ingin dicapai perusahaan. Tahap kedua ini adalah RJPP atau rencana jangka panjang perusahaan yang menerjemahkan arah perusahaan jadi sasaran dan strategi jangka panjang gitu ya. Tahap ketiga adalah kapabilitas dan proses bisnis yang strategi ini juga ngebutuhin kemampuan tertentu dari organisasi dan kemampuan tersebut dijalankan melalui proses bisnis. Lalu tahap keempat biasanya teman-teman divisi TI ini membuat rencana strategis teknologi informasi atau RSTI yang menerjemahkan kebutuhan dan strategi perusahaan menjadi arah pengembangan TI. Tahap kelima adalah data untuk menjelaskan informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses dan juga pengambilan keputusan. Lalu tahap keenam adalah aplikasi untuk mendukung proses dan juga pengelolaan data tersebut. Yang ketujuh adalah teknologi yang meliputi platformnya apa, infranya apa, integrasinya gimana, jaringan dan juga keamanannya harus dijaganya itu seperti apa. Kemudian tahap kedelapan adalah proyek atau kita nyebutnya program kerja untuk mewujudkan si target arsitektur jadi perubahan nyata gitu ya. Traceability ini berarti setiap program kerja TI ini bisa ditelusuri kembali kepada kebutuhan bisnis dan juga sasaran strategis menjawab yang pertanyaan sebelumnya itu ya, Bu. Kemudian kita itu seharusnya dapat menjawab pertanyaan kayak si program kerja ini tuh ngedukung sasaran apa, kemudian proses apa yang harus diperbaiki, datanya tuh apa, aplikasi apa yang berubah atau impact-nya ke aplikasi mana aja, bisnis prosesnya tuh apa aja, orang-orang, bahkan sampai kayak orang-orang atau unit kerja mana yang part of perubahan aplikasi itu tuh bisa kelihatan gitu ya. Kemudian, nah kadang sering dengar pasti Bapak Ibu namanya BPMN. Mungkin ini eranya itu BPMN tuh sebelum EA justru kita pertama kenal BPMN ya. EA ini sebenarnya tuh sama BPMN tuh sering diomongin bareng-bareng, tapi sebenarnya cakupannya tuh beda. Jadi EA itu fokusnya pada organisasi secara menyeluruh. Cakupannya meliputi strategi, bisnis, proses, data aplikasi, teknologi, governance, dan juga implementasi. Sementara si BPMN ini, itu Business Process Model dan Notation itu, ini adalah notasi yang digambarkan untuk alur proses bisnis gitu ya. BPMN ini bisa ngegambarin aktivitas, kemudian aktor, event, keputusan, aliran proses, dan juga pertukaran pesan gitu. Dari sisi tujuan, sebenarnya EA ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi dengan proses dan teknologi. Sementara BPMN ini tujuannya menggambarkan gimana suatu proses itu berjalan. Kemudian dari sisi level, EA ini levelnya itu enterprise atau organisasi. BPMN ini levelnya proses atau workflow. Dan biasanya yang pakai BPMN ya teman-teman TI. Kemudian dari sisi output, EA itu ngasilin blueprint, prinsip, katalog, matrix, roadmap, dan juga target arsitektur. Sedangkan BPMN ini ngasilinnya itu diagram proses bisnis gitu ya. Kemudian dari sisi pengguna, EA itu biasanya digunainnya sama pimpinan, unit bisnis, enterprise arsitek, divisi TIK, kemudian risk owner, data owner, dan juga teman-teman compliance atau overall keseluruhan perusahaan bisa akses dengan hak aksesnya masing-masing tentunya. Tapi BPMN ini kan lebih banyak digunakan oleh teman-teman IT business analyst, kemudian juga teman-teman developer. Lalu contoh pertanyaannya adalah kalau di EA ini aplikasi apa yang mendukung strategi perusahaan? Sementara kalau misalnya di BPMN contoh pertanyaannya adalah gimana sih urutan proses pengajuan santunan gitu kan udah berbeda tuh ya cakupannya. Nah, di diagram sebelah kanan ini terlihat bahwa BPMN itu ya part dari bisnis arsitektur itu sendiri gitu, mencakup business capability, value chain, organization structure, dan juga business process diagram. Si BPMN ini salah satu cara untuk ngegambarin bisnis proses diagramnya itu. Jadi
BPMN ini bukan ngeganti EA, tapi salah satu alat yang digunain atau notasi yang digunain dalam pengembangan bisnis arsitektur. Di bawah juga terlihat Bapak Ibu hubungan antara EA dan juga BPMN. Jadi strategi perusahaannya ini menetapkan arah, kemudian EA-nya itu menerjemahkan arahnya itu, lalu bisnis arsitektur mendefinisikan kapabilitas dan proses. Nah, si BPMN ini yang memodelkan prosesnya itu secara rinci. Lalu hasil pemodelan prosesnya itu digunain untuk menentukan kebutuhan data, aplikasi, dan juga teknologi yang digunakan. Kemudian kayak dalam proses pengajuan santunan di kami, biasanya BPMN itu tuh ngegambarin urutan prosesnya, verifikasi, kebutuhan, ya jatuhnya jadi kayak SPO-nya gitu ya Bu. Cuman si EA-nya ini tuh ngelihat konteksnya tuh sebenarnya lebih luas. Jadi kayak ngelihat si sasaran pelayanannya, regulasi, aplikasi yang dipakai itu apa-apa aja gitu ya. Jadi BPMN ini menjelaskan cara proses berjalan, sedangkan EA ini ngejelasin posisi prosesnya itu tuh di keseluruhan arsitektur perusahaan gitu. Nah, ini juga sering ditanya Bapak Ibu, manfaatnya sebenarnya apa implementasi EA kalau misalnya buat manajemen, top manajemen, biasanya mereka tuh bisa EA nih bisa ngasih helikopter view dari organisasi gitu ya. Dan ini tuh kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu bisa menjadikan pengelolaan EA ini sebagai habit yang memang eh, top manajemen tuh akan melihat organisasi secara live dalam satu aplikasi ya di EA ini gitu. Jadi si top manajemen bisa melihat hubungan antara strategi, proses, data aplikasi, teknologi, resiko, dan juga investasi yang dilakukan. Juga membantu pimpinan ini menentukan prioritas investasi, kemudian juga bisa ngelihat program kerja mana yang paling strategis, lalu dependensi antar program kerja, resiko yang perlu dikelola, juga manfaat yang diharapkan. Kemudian EA juga memperjelas dependensinya, kemudian perubahan pada satu aplikasi mungkin juga berdampak gitu ya pada proses atau unit kerja mana-mana aja atau integrasi yang udah dilakukan. Selain itu, AI juga jadi dasar penyusunan roadmap transformasi atau setiap tahunnya juga kan harus diupdate, harus direview. Nah, ini tuh bisa jadi dasar. Bagi unit bisnis atau unit kerjanya, divisi AI ini membantu memperjelas proses dan juga tanggung jawab. Jadi proses owner-nya bisa memahami peran, hubungan antar unit, serta kebutuhan layanan. AI juga bisa bantu mastiin bahwa sistem yang memang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu juga data dapat dimanfaatkan dengan lebih baik karena kebutuhan dan dipetakan berdasarkan proses dan kebutuhan bisnis. Juga perubahan lintas unit dapat dikoordinasikan dengan lebih baik. Mungkin di kantor Bapak Ibu pasti tiap unit kerja itu kan punya SPO-nya masing-masing ya, atau mungkin udah sentralisasi SPO atau SPO terintegrasi itu juga bisa. Jadi tiap di EA ini juga SPO-SPO yang ada di perusahaan, baik yang unit kerja maupun yang tersentralisasi tadi itu tuh dimasukkan sebagai kepemilikan unit kerja tersebut. Jadi di-define di EA. Dan terlihat satu proses di SPO tersebut itu tuh yang didukung oleh aplikasi dan data apa aja. Itu kelihatan dan didefinisikan. Kemudian bagi divisi TIK, EA ini membantu menetapkan standar arsitektur dan teknologi, lalu portofolio aplikasi yang kita miliki itu menjadi lebih terkendali. Kemudian organisasi juga dapat menentukan aplikasi yang harus dipertahankan, dikembangkan, diganti, atau memang ya udah dihentikan aja karena udah nggak ada tujuannya gitu ya, udah lama nggak dipakai. Integrasi dan pengembangan jadi lebih terarah juga, kemudian technical debt dan biaya pemeliharaan dapat dikelola secara lebih baik. Namun manfaat EA ini tuh hanya muncul apabila EA tuh digunakan dan dijadikan habit di perusahaan gitu Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya EA-nya itu statis, ini tuh disusun sekali terus ya udah disimpan aja ke dokumennya, nggak terhubung dengan proyek atau keputusan dan cepat jadi usang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya EA-nya ini dijadiin living dokumen, diperbaharui secara berkala gitu, kemudian juga digunakan dalam salah satu tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian dihubungkan dengan roadmap dan juga proyek serta menjadi acuan governance dan pengambilan keputusan. Ini bukan hanya dokumennya yang aja yang nantinya hidup, tapi juga proses untuk memperbaharui, memvalidasi, dan juga ngegunainnya. Jadi EA ini kalau misalnya nggak diperbaharui ya hanya akan menjadi arsip, jatuhnya jadi buku RJPP dipindah ke aplikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masuk ke TOGAF, Bapak Ibu. Jadi TOGAF ini singkatannya adalah The Open Group Architecture Framework. Jadi kalau baca journey-nya TOGAF ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. TOGAF ini biasanya jadi sertifikasi awal yang dilakukan oleh teman-teman enterprise arsitek atau training awal lah ya Bapak Ibu ya. Untuk mengetahui sebenarnya arsitektur tuh apa sih gitu ya. Banyak lembaga-lembaga trainer yang menyediakan trainer TOGAF ini kok Bapak Ibu sekarang. Kemudian pas versi awal ini TOGAF 1 ini dikembangkan berdasarkan TAFIM dan fokusnya masih dominan pada arsitektur teknis. Lalu mulai update kita pakai itu di TOGAF 9 tahun 2009 itu mulai agak booming. Memperkuat arsitektur development method, content framework, enterprise continuum, repository, dan juga governance. Lalu mungkin Bapak Ibu ada yang sertifikasi TOGAF 9.1 ini, menyempurnakan struktur dan terminologi. Ini versinya soalnya populer dalam praktek dan sertifikasi. Kemudian pada tahun 2018, TOGAF 9.2 keluar memperbaharui pedoman serta memindahkan sebagian materi pendukung ke TOGAF Library. Lalu yang tahun 2022 yang terbaru ini udah keluar TOGAF yang versi 10. Jadi versi ini lebih modular, fleksibel, dan juga adaptif. Kalau memang sudah ngambil sertifikasi yang TOGAF 9.1, nggak apa-apa juga Bapak Ibu, nggak harus ngambil yang edisi 10 karena kurang lebih masih sama juga. Organisasi nggak harus menerapkan seluruh isi TOGAF ini secara lengkap, jadi bisa pilih panduan yang paling relevan dengan konteks dan kebutuhannya. Jadi kalau ngeliat fase perkembangan si TOGAF ini, itu yang pertama era technical arsitektur, kemudian yang kedua ini era enterprise arsitektur, lalu fase ketiga ini era standardization dan governance, kemudian yang terakhir ini era modular dan adaptive framework gitu. Walaupun TOGAF ini tetap terus berkembang, tapi arsitektur development method atau ADM ini tetap jadi metode inti kok. Jadi TOGAF ini adalah hanya framework atau panduan yang memang dipakai dalam pengembangan enterprise arsitektur. Tapi organisasi itu tetap butuh metode kerja, tim, repositori, kemudian tools pemodelannya, dan juga governance untuk menerapkannya. Jadi gunain TOGAF ini nggak berarti seluruh organisasi tuh harus punya bentuk EA yang sama gitu. Justru bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Nah, jadi TOGAF ini ada metode yang disebut ADM atau Architecture Development Method gitu ya. ADM itu bentuknya tuh siklus karena pengembangan arsitektur bukan pekerjaan yang selesai satu kali. Mungkin Bapak Ibu sering lihat nih si siklus ADM ini. Ini juga menjadi topik inti di TOGAF gitu ya. Jadi tahap pertama adalah preliminary phase. Pas tahap ini organisasi menyiapkan kapabilitas dari arsitekturnya. Organisasi menentukan prinsip, membentuk tim, menetapkan governance, milih tools, menentukan scope awal, dan juga menyusun cara kerja. Ini Bu Ria ini izin jadi brief TOGAF sedikit ya Bu. Oh, baik, baik. Thank you, thank you. Kemudian
tahap berikutnya ini fase A atau arsitektur vision gitu ya. Pas tahap ini organisasi tuh netapin visi, ruang lingkup, stakeholder, kebutuhan utama, manfaat, serta target awal arsitektur. Jadi pertanyaan utamanya itu adalah kenapa arsitektur ini dikembangkan dan nilai apa yang ingin dicapai. Kemudian pas fase B, ini bisnis arsitektur. Pada tahap ini itu ngedefinisiin kapabilitas yang dimiliki perusahaan, proses, fungsi, struktur organisasi, dan juga kebutuhan bisnis. Sehingga pertanyaannya adalah apa yang harus mampu dilakukan oleh organisasi. Lalu di fase C itu information system arsitektur yang mencakup data arsitektur dan juga application arsitektur. Jadi nentuin data apa yang dibutuhkan, struktur datanya, data ownernya, dan juga data flow-nya. Kemudian application arsitektur, nentuin aplikasi apa yang digunakan, fungsinya, kemudian integrasinya, dan hubungan dengan proses serta data. Di fase D ada teknologi arsitektur yang ngebahas platform, infra, jaringan, eh, dan security gitu ya. Kalau kemudian masuk ke fase E, opportunity dan solution. Jadi di tahap ini organisasi mengidentifikasi alternatif solusi, paket perubahan, dan juga program kerja yang diperlukan. Lalu di F ini migration planning, ini proyeknya itu disusun berdasarkan prioritas, manfaat, resiko, biaya, dan juga jadwal. Hasilnya adalah roadmap implementasi. Kemudian di fase G, ini implementation governance, memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan tetap sesuai dengan arsitektur yang dimiliki dengan EA-nya. Kemudian tahap selanjutnya yang H adalah arsitektur change management. Ini organisasi mengelola perubahan arsitektur secara berkelanjutan. Jadi perubahan strategi, proses regulasi, aplikasi, atau teknologi memang harus dianalisis dampaknya. Di tengah ini ada requirement management, Bapak Ibu. Jadi ada di tengah, soalnya kalau misalnya menurut TOGAF, si kebutuhan itu harus dikelola sepanjang proses gitu ya. Jadi kebutuhan tuh nggak cuman dikumpulin pas awal-awal kita mau ngebentuk suatu proyek aja, tapi juga bisa berkembang ketika organisasi ini punya masalah dan juga solusinya itu tuh dengan lebih baik. Lalu di bagian bawah slide ada 4 domain utama EA, ini yang BDAT tadi Bu, bisnis arsitektur, data, application, dan juga teknologi. Dan TOGAF ini tuh banyak digunain sebagai framework dalam penyusunan AI itu karena memiliki metode yang sistematis, kemudian juga strukturnya juga komprehensif sesuai sama EA, mendukung roadmap dan juga bisa disesuaikan gitu ya. Misalnya bisa dipakai kalau misalnya kita mau bikin layanan digital baru. Jadi kalau based on TOGAF nggak langsung ngarahin organisasi pilih teknologi, tapi harus tentuin dulu fase-fasenya ini nih visinya, mahamin dulu proses bisnis, petain dulu datanya, tentuin dulu aplikasinya, netapin dulu teknologinya, susun dulu roadmap-nya, baru ngawasin si implementasinya gitu. Terus TOGAF tuh juga nggak kaku, jadi frameworknya nih bisa disesuaikan sama ukuran, kompleksitas, dan juga karakter organisasi. Nah, ini dalam pengembangan praktek EA di Jasara Harja, TOGAF tuh jadi salah satu referensi penting, tapi pendekatan yang dipakai di Jasara Harja itu kita namainnya IDEA atau Integrated Multidimensional Enterprise Architecture. Jadi pendekatan ini bertujuan agar pengembangan EA-nya itu tuh nggak hanya komprehensif, tapi juga dapat diterapkan secara kontekstual. Kemudian karakter yang pertama adalah berkelanjutan. Jadi EA tuh harus diperbarui seiring perubahan strategi, proses, aplikasi, data, dan juga teknologi. Yang kedua, ini adalah compliance, di mana harus memperhatikan standar, regulasi, kebijakan, dan juga governance yang berlaku. Karakteristik yang ketiga ini sederhana, jadi walaupun EA-nya itu sebenarnya isinya tuh kompleks ya Bapak Ibu ya, tapi kan agar manfaatnya terasa, hasilnya itu harus tetap mudah dipahami dan juga digunakan. Apalagi audiensnya ini yang bisa akses EA kalau misalnya di JR,
itu tuh seluruh pegawai itu open untuk akses gitu Bapak Ibu. Dan open untuk bisa baca. Harapan kami gitu ya, bisa baca si diagram itu artinya apa, mudah dipahami gitu. Maka kita bikin karakteristiknya adalah sederhana. Yang keempat adalah multidimensi, jadi nggak hanya ngehubungin proses data aplikasi dan teknologi, tapi juga strategi, organisasi, resiko, KPI, regulasi, dan berbagai dimensi yang lain. Lalu karakteristik kelima adalah one stop service, jadi diharapkan jadi pusat informasi yang mendukung informasi organisasi. Di bagian tengah slide ini juga ada 6 elemen idea ini. Jadi elemen yang pertama adalah iterative knowledge transfer. Jadi pengembangan AI ini dilakukan sekaligus dengan transfer pengetahuan. Tujuannya ini agar organisasi ini punya kemampuan internal yang nggak bergantung sepenuhnya sama konsultan. Elemen kedua adalah integrated standard compliance. Jadi pengembangan AI ini mengintegrasikan berbagai standar dan referensi. Artinya tuh satu standar gak digunain secara terpisah dari standar-standar yang lainnya. Elemen ketiga adalah simplified systematic method. Jadi metode dikembangkan secara sistematis dan komprehensif, tetapi tetap sederhana untuk diterapkan. Elemen keempat adalah multidimensional arsitektur. Jadi artefak dari berbagai domain ini dihubungkan dan contohnya adalah hubungan proses dengan resiko, proses dengan KPI, data dengan aplikasi, serta aplikasi dengan teknologi yang mendukungnya itu tuh saling terhubung satu sama lain gitu ya. Elemen kelima adalah comprehensive roadmap dan juga governance. Jadi AI ini harus menghasilkan roadmap dan governance. Jadi tanpa roadmap, target arsitekturnya nggak punya tahapan implementasi, tapi tanpa governance juga implementasinya bisa nyimpang dari target itu. Kemudian elemen keenam adalah multimodal digital transformation platform. Artinya artefak AI ini dikelola melalui platform terintegrasi agar dapat dicari, dihubungkan, dianalisis, dan diperbaharui. Kemudian pendekatan ini juga mampu menghubungkan strategi, resiko, KPI, regulasi, data aplikasi, dan juga teknologi, juga mendukung penyusunan roadmap dan governance, serta menjaga agar artefak AI ini lebih tetap relevan gitu ya. Kemudian tools atau platform AI itu juga bukan AI itu sendiri, toolsnya ini tuh yang kita pakai ya hanya bantu nyimpen, ngehubungin, dan juga nampilin artefaknya gitu ya. Kalau misalnya memang proses governance, kemudian update-update-nya itu nggak berjalan, ya tool yang mahal juga hanya akan jadi tempat penyimpanan diagram gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam konteks PT Jasara Harja ini, TOGAF yang sebelumnya tadi itu ngasih referensi dan juga struktur umum, framework utama lah. Tapi idea ini digunakan sebagai pendekatan implementasi yang lebih kontekstual. Jadi framework itu harusnya memang membantu organisasi menyelesaikan masalah, bukan membuat organisasi ini terjebak dalam dokumentasi yang terlalu rumit yang nantinya justru malah nggak kepake gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah selesai Bapak Ibu untuk sesi 1. Jadi di sesi 1 ini sudah kita pahami bahwa transformasi digital itu bukan sekedar membeli atau menggunakan teknologi baru, tapi merupakan perubahan organisasi yang didukung oleh teknologi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga ada review sesi kedua. Jadi pembahasannya akan jadi lebih teknis mungkin. Jadi kita akan bahas AI Journey di PT Jasara Harja, metodologi dan tahapan pengembangan EA, kemudian deliverable per domain, lalu masing-masing arsitekturnya juga akan saya berikan capture-nya yang lebih rinci. Baik, tadi Lalu, ada yang raise hand, Mbak ada Anis. yang resen ya Pak, Bu? Ricky masih stay nggak? Apa tadi Ricky kalau nggak salah? Saya Ibu. Ya, mangga Mas. Iya. Selamat malam Ibu. Ya, Izin Mas. saya ingin bertanya tentang lebih ke cybernya.
ke keamanan datanya. Nah, mungkin ada di government juga. Pertanyaannya itu seperti seberapa penting data government dan bagaimana strategi jasara harja untuk menjaga konsisten dan kualitas data yang digunakan untuk lintas unit bisnis. Karena kan tadi ada yang ke polisi setempat dan di Indonesia atau di rumah sakit dan lainnya. Nah, serta bagaimana mengakomodasi aspek keamanan di tengah sekarang meningkat ancaman keamanan digital. Seperti itu, Bu. Gimana Mbak Anis tentang Oh, cyber nih Mbak Anis? Bagaimana proses pengamanan yang ditanyakan Mas Riki? Silakan Mbak Anis. oke, Meskipun Mbak baik. Anis bukan orang infra ya, sepertinya ya, orang Infra bisnis. cyber enggak ya, Bu, orang Oh bisnis iya, saya. baik silakan mungkin bagaimana di Jasa Raja lah Ya, ini izin pelaksanaannya. Mas Riki tadi memang terkait integrasi yang kita lakukan sama teman-teman mitra kami gitu ya. Jadi teman-teman tim bagian aplikasi ini dalam hal penyusunan host to host dengan mitra itu sudah membatasi data-data apa saja yang bisa saling share ke mereka gitu ya. Jadi nggak semuanya langsung kita kasih. Dasarnya adalah PKS yang kita bangun dengan teman-teman mitra. Kemudian di Jasara Harja juga terkait data ini sudah lebih concern teman-teman para top manajemen karena di kami itu di divisi TI ada di urusan sistem di urusan bisnis strategi dan tata kelola TI salah satu seksinya adalah seksi pengelolaan data Mas Riki. Kemudian tidak hanya seksi pengelolaan data, tapi di divisi lain pun ada bagian manajemen data. Jadi yang mengelola data-data yang sudah kita eh, kelola di divisi TI, yang kita sudah pastikan secure gitu ya dan sudah bersih, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan di seksi manajemen data yang ada di divisi strategi dan transformasi korporasi kita nyebutnya divisi STK. Gitu. Kemudian kalau untuk yang keamanan data ya Bu Ria izin Mas Riki ini karena memang saya bukan teman-teman khusus untuk yang ngurusin cybersec, tapi yang setahu saya ya untuk pengamanan data di PT Jasara Harja tuh sudah dilakukan dengan maksimal karena skor keamanan data kita itu sudah baik, Bu. Jadi setiap tahun ini teman-teman itu selain sertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, tapi teman-teman yang bagian infrastruktur TI juga melakukan assessment dengan BSSN dan juga NIST gitu ya. Jadi mereka tuh setiap tahun juga melakukan evaluasi gitu ya dan diassess sama BSSN. Kemudian ada aplikasi-aplikasi untuk eh, yang menunjang cyber security di JR juga sudah optimal Bu, sudah maksimal termasuk dengan mitigasi kalau misalnya terjadi ancaman keamanan informasi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diundang mungkin ya pas lagi next kuliah tamu tim infra dan security yang bisa menjawab detail tentang karena memang di pasca sarjana itu ada 3 peminatan, Mbak. Peminatan pertama itu memang enterprise yang nanti terkaitannya dengan ini mata kuliahnya. Yang kedua AI, yang ketiga tentang cyber security. Jadi memang nanti AI itu bagiannya Pak Kaprodinya Pak Habib gitu ya. Jadi memang Pak kepakarannya di sana. Nah, baik di sini ada satu pertanyaan lagi yang ada di room chat tentang menjaga EA dengan skema living document. Peran siapakah yang akan menjadi lead terhadap fungsi yang akan menjadi update-nya dokumen ini? Apakah akan ada asesmen lagi terkait penyesuaian atau dengan cara seperti apa? Nah, tadi ya Mbak bilang tadi tidak statik nih. Nah, makanya disebut yang disebut dynamic atau fleksibel itu tuh menjadi peran siapa sih ketika oh ternyata perubahannya ada di sini. Ini siapa yang merubah itu? Silakan, Mbak.
Ya, terima kasih Bu. Jadi Pak Nur Rahman Adi Pratama izin menjawab Pak. Jadi kalau saat ini memang pengembangan EA itu diinisiasi oleh Divisi TI kalau di PT Jasara Harja Pak. Kemudian untuk menjadikannya skema living document dari kami setiap teman-teman unit kerja itu tuh akan dibentuk champion. Jadi ada champion agent dari tiap unit kerja yang nantinya akan menjadi admin untuk unit kerjanya itu sendiri, Pak. Di EA ini kan bisa dibagi pengklasifikasian hak aksesnya. Contoh untuk hanya mereview itu bisa dilakukan memang untuk seluruh pegawai, tapi juga untuk yang admin itu hanya bisa dilakukan oleh masing-masing champion agent dari tiap unit kerja. Kemudian ada juga yang super adminnya gitu ya. Jadi untuk menjaga living dokumennya itu kita tuh membentuk champion dari tiap unit kerja sebagai satu tim gitu ya untuk memajukan si EA ini sendiri. Jadi kalau misalnya di TI kan kita kadang ada yang kelewat gitu ya unit kerja mana ngebentuk proses kerja yang baru. Mereka tuh bisa input sendiri gitu Pak di aplikasi EA-nya dengan hak aksesnya mereka dan mereka adalah championnya gitu. Oh, Ibu jadi izin. meskipun dokumen tadi ya Mbak Ani saya simpulkan, dia ternyata dokumen itu ada role base-nya ya, role base Betul Bu, masing-masing ya. Oke, ada jadi hak emang udah aksesnya udah masing-masing. EA-nya itu dokumennya itu enggak berarti memang saya pikir dokumen yang udah jadi PDF gitu ya. Oh Tapi enggak Bu, ternyata bukan enggak ya. Jadi PDF. oke, jadi Jadi kebayang. bentuknya adalah diagram-diagram artefak. Nah itu Oke, dia kenapa baik. diagramnya itu tadi yang salah satu karakteristiknya adalah sederhana. Jadi teman-teman unit kerja itu nggak harus punya pengalaman IT untuk kenal diagram-diagram kotak kayak gitu kan lebih general, lebih sederhana ya. Nah mereka tuh bisa ngedit-ngedit di EA-nya itu sendiri Bu. Selama mereka tuh adalah Oke. champion agent dari unit Waduh, kerjanya. berarti Gitu. besok akan di itu ini Mbak ya, di share ya. Gimana Boleh sih? dibuka. Bagaimana kok? Berarti EA-nya udah digital istilahnya, bukan digitation ya. Jadi bukan digital tadi ya digitation, digital sama itu. Baik, ini ada satu lagi dari Mas Firmadi. Dalam konteks kebutuhan divisi yang bersifat mendesak dan belum tercantum dalam roadmap maupun RJPP ini tadi ya. Apakah pernah ada pengalaman bagaimana mekanisme pengambilan keputusan nih agar tetap memastikan bahwa konsistensi tata kelola tanpa menghambat inovasi. Ya kan udah katanya kan tadi ya udah dirancang ternyata ada perubahan. Tapi pertanyaannya tadi hampir sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Silakan Mbak, mungkin di review sedikit. Ya, Pak Firmadi izin menjawab. Memang kan perubahan itu pasti ya, Pak. Sama seperti jawaban yang sebelumnya. Kalau memang perubahan tersebut dinilai oleh divisi itu bersifat kritikal dan juga harus dilakukan, maka monggo dibikin kajiannya menggunakan EA. Apakah memang em, perubahan tersebut itu mendukung strategi perusahaan atau tidak. Kalau misalnya memang tahapannya adalah kalau misalnya memang si perubahan itu bersifatnya itu kritikal sehingga harus dilakukan secepatnya, maka menjadi komitmen bersama tidak hanya divisi TI tapi juga dengan manajemen bahwa itu tuh harus dilakukan dan butuh bantuan dukungan anggaran juga ya Pak, karena kan biasanya kalau misalnya tiap tahun ya memang kita tuh sudah dianggarkan program kerjanya ini gitu ya, jadi nggak ada anggaran lebih untuk melakukan eh, yang tiba-tiba bersifat mendesak kecuali dengan dukungan dari manajemen. Untuk mendapatkan dukungan manajemen itu dari divisi TI biasanya berangkat ya itu dia atau unit kerja yang memang mengusulkan itu juga bisa monggo dibuka EA-nya untuk membuat dasar EA ini sebagai dasar kajian kalau misalnya memang kebutuhan mendesak itu dapat mendukung si strategi perusahaan gitu ya sehingga cocok untuk dilakukan. Oke, Mas. Mangga Mas Firman, kayaknya mau resen juga. Silakan. Ya, izin Bu. Monggo. Terima kasih untuk paparannya, sangat menarik. Mungkin menyambung tadi Bu pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan ini bagaimana jika kebutuhan mendesak tersebut adalah arahan dari pimpinan gitu ataupun regulasi dari pemerintah. Otomatis
dari top manajemen kan sudah menyetujui ya, karena memang arahan tersebut adalah dari pemerintah ataupun dari top manajemen gitu. Gimana Mbak? Ini ada perubahan karena ada apa namanya dari pimpinan atau dari regulasi gitu. Silakan Mbak Anis. Yang bisa EA bantu nilai Pak Firman itu adalah mendukung strategi yang mana, butuh akan berimpact ke bisnis proses apa, kemudian aplikasi yang berimpact itu apa aja, lalu teknologi yang bisa dipakai itu tuh apa-apa aja Pak sama datanya. Itu yang bisa dibantu oleh EA Pak. Kalau misalnya dilakukan, biasanya pasti nantinya akan kita lakukan ya Pak pengembangannya. Tapi yang bisa dibantu dari sisi EA itu seperti itu. Kemudian bisa juga nantinya dibantu untuk menentukan prioritasnya. Jadi dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas atau urgensi dari pengembangan aplikasi tersebut. Ya, gimana Mas Firman? Masih itu? Mungkin bisa karena mengingat waktu, kita masih ketemu di sesi kedua tentang implementasi dari bagaimana sih yang tadi teori konsep yang dibawa pada sesi ini, gitu ya, Mbak Anis ya. Iya, Ibu. Iya. Postnya mau di besok atau sekarang, Mbak? Boleh di sekarang ya, Bu. Nanti yang Oh iya. post Iya. Oke, pertanyaannya nanti di Bu Nisa, Bu Anis mau games nih, gitu ya. Nanti dapat hadiah apa voucher kali ya. Gitu. Baik, silakan kepada Bu Anis bisa share lewat ya. Google, lewat ini chat ya di sini ada tautan yang meminta kesediaan peserta untuk memberikan feedback dan post test. Silakan itu nanti waktunya berapa? Soalnya berapa sih Bu? Ini Bu Anis. Ada 10 aja, Bu. Oh, Izin 10. Bapak Oke, Ibu, ini kayaknya 5 menit cukup deh. Silakan, Mangga. post testnya ya hanya untuk mengetahui aja Bapak Ibu. Yang penting harapannya adalah diisi feedbacknya sehingga saya dapat mengetahui kira-kira harapannya untuk di sesi kedua itu apa-apa aja ya Bu ya. Oke, siap, Nanti pada siap. nanya lagi Bu, ini post testnya dimasukin dinilai atau enggak nih Bu? Kayaknya sih. Syarat mendapatkan sertifikat gitu ya. Oke, silakan Mas dan Mbak-mbak semuanya, adik-adik peserta bisa ikut mengisi post test dan memberikan feedback. Izin juga untuk mengisi daftar hadir yang nantinya daftar hadir ini untuk ini ya, apa namanya, sertifikat.
Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya waktunya. Baik, sebelum silakan Ibu Anis closing statement untuk mengakhiri sesi satu di kuliah dosen tamu ini. Ya, terima kasih Ibu. Ini izin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya memang butuh waktu, sepertinya serius banget kerjain post testnya dan feedbacknya ya Bu. Jadi ini monggo linknya akan tetap saya buka gitu ya Bu ya. Jadi Oke, nggak hanya di sesi ini. Jadi monggo kalau misalnya butuh waktu. iya. Ngejawabnya nggak usah serius-serius banget loh. Baik, betul, betul. Kemudian ya terima kasih dari saya untuk Bu Ria dan juga teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan hadir meskipun hari ini adalah hari libur, tapi luar biasa semangatnya, semangat belajarnya dan dedikasinya luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh saya dapat berikan pemahaman lebih terkait dengan EA dan juga framework-framework yang dipakai di EA dan juga manfaatnya sebenarnya apa menggunakan EA ini. Kita belajar bersama. Ibu, saya di sini bukan menggurui, mohon maaf atas salah kata yang saya sampaikan, tapi kita belajar bersama. Harapannya kita maju bersama dan juga pemahaman terkait EA ini menjadi lebih luas dan dapat diimplementasikan oleh teman-teman lainnya juga, tidak hanya di Jasara Harja. Itu Bu, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Anissa yang sudah, Mbak Anis Khairunisa yang sudah memberikan sharing-sharingnya pada malam hari ini. Memang eh, banyak banget yang bisa kita dapatkan pada malam ini dan tentunya kita tunggu untuk minggu depan gitu ya. Adik-adik mahasiswa stay tune di minggu depan di jam yang sama hari Selasa. Mudah-mudahan nggak bentrok dengan kuliah yang lain sehingga kita bisa mendengarkan implementasi ternyata tuh AI-nya tuh digital, digital gitu ya. Bukan digitation gitu ya. Jadi bukan memindahkan scan menjadi barang yang bisa digital di share-share. Oke, baik, baik, terima kasih sekali lagi Bu Anis dan terima kasih untuk adik mahasiswa. Di sini ada link tambahan dari Mimin Fakultas yaitu presensi kuliah dosen tamu yang menjadi prasyarat untuk pengambilan sertifikat. Terima kasih. Mbak Mimin udah di foto ya? Udah Eh, ya? Difoto lagi, Bu. Oh, di foto lagi. Oh, udah, udah. Bentar. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Teman-teman boleh kita foto dulu untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Untuk slide satu, mohon dibuka kameranya ya. Set, udah. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide dua, satu, dua, tiga. Slide tiga, satu, dua, tiga. Udah selesai. Terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak Indri, terima kasih juga semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, izin live Bu Waalaikumsalam. Anis. Mari Bu, terima kasih teman-teman. Mari izin Sama-sama Mbak live. Anis.